Jumat, 24 Mei 2024. Bagian pendalaman. Perhatikan bagaimana karya Yesus bagi kita dalam penghakiman dan peran kita dijelaskan. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci, sambil berkata, "Aku mengenal nama-nama mereka. Aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku." Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Dan kepada penduduk umatnya ia mengatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau. Hai iblis! Tuhan, yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Ellen G. White, Kemenangan Akhir halaman 409 dan 410, kenyataan bahwa umat Allah yang diakui digambarkan sebagai yang berdiri di hadapan Tuhan dengan pakaian kotor haruslah mengarah pada kerendahan hati dan penyelidikan hati yang mendalam dari semua orang yang mengaku namanya. Mereka yang sungguh-sungguh menyucikan jiwa mereka dengan menaati kebenaran akan memiliki pandangan yang paling rendah hati tentang diri mereka sendiri. Semakin dekat mereka melihat karakter Kristus yang tak bercacat, semakin kuat keinginan mereka untuk menjadi serupa dengan gambarnya, dan semakin sedikit yang mereka lihat tentang kemurnian atau kekudusan dalam diri mereka sendiri. Tetapi sementara kita harus menyadari keadaan kita yang berdosa, kita harus mengandalkan Kristus sebagai kebenaran kita, pengudusan kita, dan penebusan kita. Kita tidak dapat menjawab tuduhan iblis terhadap kita. Hanya Kristus saja yang dapat mengajukan pembelaan yang efektif demi kepentingan kita. Dia sanggup membungkam si penuduh dengan argumen-argumen yang tidak didasarkan pada jasa-jasa kita, tetapi pada dirinya sendiri. Ellen G. White, Testimonies for the Church, Jilid 5 halaman 471 dan 472. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di Bait Suci Duniawi, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, sekarang harus, dalam hari-hari terakhir masa percobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kemenangan Akhir, halaman 414 dan 415, pertanyaan-pertanyaan diskusi. 1. Perasaan apakah yang timbul ketika membayangkan Yesus mengangkat tangannya yang terluka bagi kita di hadapan Bapa? Mengapa ini menjadi satu-satunya pengharapan kita di dalam penghakiman? 2. Kita sedang hidup di hari pendamaian. Pendamaian adalah karya Allah dalam menyelamatkan orang-orang berdosa yang terhilang. Lalu, mengapa setiap hari yang didedikasikan untuk pekerjaan Allah dalam menyelamatkan orang-orang berdosa harus menjadi kabar baik? 3. Perhatikan apa yang ditulis oleh Ellen G. White, hanya Kristus saja yang dapat mengajukan pembelaan yang efektif demi kepentingan kita. Dia sanggup membungkam si penuduh dengan argumen-argumen yang tidak didasarkan pada jasa-jasa kita, tetapi pada dirinya sendiri. Advent Review and Sabbath Herald 2 April 1908. Bagaimanakah Anda dapat menjadikan pengharapan ini sebagai milik Anda?